Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Usraras hari ini. Setelah kemarin kita belajar perkalian dengan Pak Arif, hari ini kita belajar pembagian dengan Usraras. Teman-teman jangan lupa disiapkan buku tulis dan alat tulisnya. Nanti kita akan mempelajari konsep dasar pembagian dan contoh soalnya. Hari ini kita belajar tentang cara menghitung pembagian dengan Porgapit. Siap teman-teman? Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Nanti Pak Arif akan memimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama berdoa. Semoga dengan belajar nanti dapat menambah ilmu kita. Ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat khususnya bagi diri kalian dan bermanfaat bagi sesama muslim, ya. Karena sebaik-baik umat muslim adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Oke. Mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Doa pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Baik teman-teman, kembali lagi dengan Usraras. Walaupun gak kelihatan mukanya gak apa-apa ya. Kita akan belajar tentang konsep dasar pembagian. Jadi pembagian itu adalah bilangan yang dipecah rata menjadi bilangan yang lebih kecil sesuai dengan bilangan pembagi. Dalam pembagian ada dua jenis bilangan. Ada yang namanya adalah yang pertama adalah bilangan dibagi atau bilangan yang nilainya lebih besar. Biasanya berada di paling kiri. Dan ada yang namanya bilangan pembagi. Biasanya lebih kecil dan berada di kanan. Usraras contohkan ya. Di sini Usraras punya 10 kelereng. Jadi Usraras punya 10 kelereng akan dibagikan kepada 2 orang. Dibagikannya itu harus sama rata. Pada kelereng di mangkok ungu ini dinamakan bilangan dibagi. Sedangkan pembaginya adalah 2 karena ada 2 mangkok oranye di sini. 10 kelereng di sini akan Usraras bagikan sama rata ke 2 mangkok oranye ini. Bagaimana caranya? Ya tinggal kita bagi. Nih, dibagi ke mangkok oranye 1, dibagi ke mangkok oranye 2. Ambil lagi 2 kelereng, dibagi ke mangkok oranye 1, dibagi ke mangkok oranye 2. Ambil lagi 2 kelereng, dibagi ke mangkok oranye 1 dan mangkok oranye 2. Ambil 2 kelereng lagi, dibagi ke mangkok oranye 1 dan 2. Kemudian dibagi lagi 1 kali lagi, itu yang terakhir. Dibagi ke mangkok oranye 1 dan 2. Nah teman-teman, Usraras sudah membagi ke 2 mangkok. Teman-teman menghitung tidak berapa kali Usraras membagi kelereng ke sini? 5 kali. Nih coba lihat, setiap mangkok oranye ada 5 kelereng.
Berarti 10 kelereng dibagi 2 sama dengan 5. Karena setiap mangkoknya terdapat 5 kelereng. Teman-teman sudah paham? Coba sekarang Ustaras contohkan lagi. Kita ulangin ya. Sekarang Ustaras punya 5 mangkok. Jadi 10 kelereng ini akan Ustaras bagikan ke 5 mangkok oren. Jadi 10 kelereng ini dibagi ke 5 orang. Jadi setiap mangkoknya dapat berapa kelereng? Coba kita hitung. Ustaras ambil, setiap mangkoknya harus memiliki kelereng yang sama. Dibagi, nah sudah dibagi semua. Tapi masih sisa, sisanya kita bagi lagi ke setiap mangkok. Nah, sampai habis seperti ini ya teman-teman. Sampai bilangan yang dibaginya habis. Nah, berapa kali Ustaras memberikan kelereng pada setiap mangkok? 2 kali. Berarti setiap mangkok mendapatkan 2 kelereng. Hal ini menandakan 10 kelereng dibagi 5 sama dengan 2. Karena setiap mangkoknya dapat 2 kelereng. Paham teman-teman? Kalau gitu Ustaras ganti. Ustaras tambahkan kelerengnya. Sebentar ya. Nih, Ustaras tambahkan menjadi 15 kelereng. Ustaras punya 15 kelereng, akan dibagi ke 3 orang. Jadi 1 orangnya akan dapat berapa ya? Kita hitung. Kita masukkan kelereng setiap mangkok harus sama rata. Karena masih ada sisa, Ustaras tambahkan lagi ke setiap mangkoknya. Ternyata masih ada sisa lagi, kita tambahkan lagi setiap mangkoknya. Nah, masih ada lagi, kita tambahkan lagi. Nah, sisa 3. 1, 2, 3. Jadi 15 kelereng ini jika Ustaras bagi ke 3 mangkok, 1 mangkoknya mendapatkan 5 kelereng. Hal ini menandakan 15 kelereng dibagi 3 sama dengan 5. Karena setiap mangkoknya terdapat 5 kelereng. Sudah paham teman-teman? Nah, kalau jumlahnya sedikit, kita bisa menggunakan cara ini, menggunakan kelereng. Tapi kalau jumlahnya besar, seperti 70, 100, 200, atau sampai bilangan ribuan, teman-teman hitungnya capek nanti, harus punya kelereng 1000. Nah, lalu gimana hitungnya kalau pembagiannya angkanya banyak-banyak? Kita pakai cara lain, pakai perhitungan namanya perhitungan Porogapit. Gimana cara menghitungnya? Yuk, nanti kita belajar sama-sama ya. Baik teman-teman, setelah tadi kita belajar bagaimana pembagian menggunakan kelereng, sekarang kita belajar pembagian menggunakan hitung-hitungan. Misalnya tadi pembagiannya hanya 10 dibagi 3, 10 dibagi 5, atau 10 dibagi 2, akan gampang bisa menggunakan kelereng. Tapi kalau angkanya banyak, seperti misalnya 52 dibagi 2, kemudian ada angka 72 dibagi 6, ada lagi angka 84 dibagi 6, ada angka 363 dibagi 3. Angka-angka seperti ini kita tidak bisa menghitungnya menggunakan kelereng. Karena terlalu banyak, kelereng yang kita butuhkan akan banyak dan penghitungannya akan menjadi lebih lama. Jadi cara menghitungnya seperti apa? Kita akan belajar menghitung menggunakan Porogapit. Porogapit lambangnya seperti ini. Garis miring dan garis tidur. Sama seperti huruf R, tapi tidak ada garis lurus, adanya garis miring, dimiringkan ke kiri seperti ini. Lambangnya seperti ini. Anggap saja ini rumah genteng ya. Di sini ada angka 52 dan angka 2. Angka 52 ini merupakan bilangan yang dibagi. Sedangkan angka 2 adalah bilangan pembaginya. Jadi kalau kita mau memasukkan angka 52 dibagi 2,
kita masukkan angka 52-nya atau angka yang besarnya itu di dalam. Nah, di dalam garis ini. Sedangkan angka 2 atau angka pembaginya kita masukkan di luar. Nah, 52 dibagi 2. Nah, kemarin kita sudah belajar cara menghitung susun, pengurangan, penjumlahan, dan perkalian. Teman-teman masih ingat kan? Kalau cara menghitung pengurangan, misalnya 17 dikurangi 10. Yang dikurangi apa dulu? Satuannya baru puluhannya. Tapi kalau porogapit ini berbeda teman-teman. Cara menghitungnya itu yang depan dulu. Kalau yang depan puluhan, jadi kita menghitung puluhan. Kalau misalnya yang depannya 300, jadi yang kita bagi 3-nya dulu. Kalau yang nilai bilangan yang dibaginya sampai ribuan, jadi bilangan ribuannya yang dibagi dulu. Seperti itu ya. Jadi kalau 52 dibagi 2, yang dibagi 5-nya dulu. Jadi cara menghitungnya seperti ini. 5 dibagi 2 jadi berapa? Atau kalau teman-teman kesusahan, 2 kali berapa yang hasilnya sama dengan 5? Berapa? 2 kali berapa yang hasilnya 5? Nggak ada ya? Benar, nggak ada. 2 kali berapa yang hasilnya 5 memang tidak ada. Jadi kita cari 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 5. Mendekati 5 itu artinya nilainya hampir 5, tapi tidak boleh melebihi 5. Bisa 3 atau bisa 4. Kalau 2 memang tidak melebihi 5, tapi masih jauh angkanya dari 5. 2 kali 1 sama dengan 2, berarti masih jauh ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau 2 kali 3, 6. Angka 6 ini melebihi 5 atau tidak? Melebihi, berarti 3 itu dicoret, tidak masuk. Yang masuk adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, angka 2 ini kita masukkan ke atas. Nah, ke atas ini. Nah, jadi kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4, ditulis di bawahnya. Kemudian kita lakukan pengurangan. Nah, ingat nih, karakteristik dari porogapit adalah bukan di satuannya. Kita hitungnya 4 ini bukan kita simpan di satuannya. Karena yang kita bagi adalah puluhannya, maka angka 4 ini turun di bawah puluhannya. Jadi 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Kemudian cara selanjutnya adalah 1 dibagi 2, tidak bisa. Pembagian itu bilangan besar dibagi bilangan kecil, tidak bisa bilangan kecil dibagi bilangan besar. Kemudian karena 1 tidak bisa dibagi 2, angka 2 di atas ini kita turunkan. Kita turunkan ke bawah. Sini menjadi 12. Kita hitung lagi. 2 kali berapa yang hasilnya sama dengan 12? Ada enggak? Ayo teman-teman. Masih ingat tidak perkaliannya? 2 dikali berapa yang hasilnya 12? 6. Benar. Angka 6 ini kita naikkan ke atas. Nah, ke sini. 6 dikali 2, dikali ini pembaginya sama dengan 12. Kita tulis 12-nya di bawah, kita kurangi. 12 dikurangi 12, 0. Nah, kita perlu melakukan pengurangan sampai hasil akhirnya 0. Kalau misalnya ini 52 dikurangi 4, ada 1 dan nanti 2-nya turun. Misalnya, Usraras kok mau mengerjakannya cuma sampai sini aja. Cuman sampai sini. Nih, yang tadi nih. Sisanya masih 12. Itu salah. Kita harus melakukan pembagian lagi sampai hasilnya 0. Nih, 6 dikali 2 sama dengan 12. 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Kita harus melakukan pembagian sampai hasil akhirnya 0. Nah, terus hasilnya apa? Hasilnya 52 dibagi 2. Hasil dari 52 dibagi 2 sama dengan 26. Jadi hasil pembagian menggunakan porogapit itu ada di atas, di sini. Nah, cara mengeceknya gimana?
biar tahu benar atau enggak 52 dibagi 2 itu sama dengan 26. Cara mengeceknya dengan menggunakan perkalian. Ayo, masih ingat belum materi perkalian dari Pak Arif? Disusun. Kita cek coba apakah benar sih porogabit yang kita lakukan itu 52 dibagi 2 sama dengan 26. Nih, tadi kan kita nulis 52 dibagi 2 sama dengan 26. Kita hitung cek kebenarannya dengan perkalian. Kita balik aja, tinggal kita balik. 52 sama dengan 2 dikali 26. Caranya seperti itu. Kemudian kita hitung dengan perkalian susun. Kelihatan nggak teman-teman? Coba 26 dikali 2. Ayo kita hitung. Kalau perkalian menghitungnya dari satuan. Benar. 6 dikali 2. 12. Yang ditulis angka 2-nya saja. Angka satunya disimpan di atas. Kemudian puluhan dengan satuan kita kalikan. 2 dikali 2 sama dengan 4. Karena kita nyimpan 1, 4 ditambah 1. 52. Berarti hasilnya sesuai enggak? Sesuai. Berarti benar 52 dibagi 2 sama dengan 26. Paham enggak? Masih bingung? Oke, kalau masih bingung kita kerjakan sama-sama soal selanjutnya. 72 dibagi 6. Ingat, bilangan yang besar namanya bilangan dibagi. Bilangan yang dibagi. Sedangkan yang bagian kanan, yang angka kecilnya dinamakan bilangan pembagi. Kita buat dulu porogabitnya, lambangnya jangan lupa garis miring ke bawah dan garis tidur di atas. Angka 72 diletakkan di mana? Di luar atau di dalam? Di dalam 72. Angka 6 pembagi diletakkan di atas atau di samping? Atau di bawah? Di luar, di samping. Nih, bilangan pembagi selalu diletakkan di samping. Sedangkan bilangan pembagi selalu diletakkan di samping. Sedangkan bilangan yang besar atau bilangan dibagi selalu diletakkan di dalam. Nanti hasil akhir pembagian 72 dibagi 6 ada di atas. Sekarang kita hitung ya. Yang kita hitung mana dulu? 7 dulu atau 2 dulu? Ingat, kalau porogabit yang dibagi yang mana dulu? Yang di depan, angka 7 yang kita bagi dulu. 7 dibagi 6 berapa? Kalau sulit kita pakai perkalian. 6 kali berapa yang hasilnya mendekati atau angka 7? 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. Angka 12 dan angka 6 itu paling mendekati 7 yang mana? Yang angka 6 ya. Berarti 6 kali 1 sama dengan 6 mendekati. Angka 1 ini kita letakkan di atas. Angka 1. Kemudian kita hitung lagi. Selanjutnya cara menghitungnya adalah angka atas dikalikan angka samping. 1 dikalikan 6. 6-nya kita simpan di puluhan ya teman-teman. Ingat, karena tadi yang kita hitung puluhan. Jadi angka 6-nya kita turunkan di bawah sini. Bawahnya puluhan. Kemudian kalau porogabit itu kita kurangi. Kita kurangi terus-menerus sampai hasil akhirnya 0. 7 dikurangi 6, 1. Kemudian 1 dibagi 6 bisa? Tidak bisa, karena bilangan dibaginya lebih kecil daripada pembagi. Oleh karena itu angka 2-nya turun. Tik, 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 tik. Dibantu angka 2 di sini, dibantu satuannya. 12. 12 dibagi 6 bisa nggak? Bisa. 12 dibagi 6 berapa? Atau kalau kesusahan, 6 kali berapa yang hasilnya 12? 6 kali berapa yang hasilnya 12? 2. Nah, angka 2 ini, benar nggak? 6 kali 2, 12 hasilnya. Benar kan? Nah, angka 2 ini kita naikkan lagi di atas. 2. Nah,
2 dikalikan 6 sama dengan 12. Dikurangi 12 dikurangi 12 0. Kalau hasilnya udah 0, pembagian porogapit selesai. Kan hasilnya udah 0. Lalu hasil dari 72 dibagi 6 sama dengan 12 ini. Sekarang kita cek bener nggak 72 dibagi 6 12. 72 dibagi 6 sama dengan 12. Cara mengecek apakah benar dan tidak menggunakan perkalian. Perkaliannya seperti ini jadinya. 72 sama dengan 6 kali 12. Nah, dibolak-balik. Sebenarnya pembagian dan perkalian ini dibolak-balik bisa teman-teman. Coba kita hitung menggunakan perkalian susun. 12 dikalikan 6. 2. Yang dihitung yang mana dulu? Ini angka 6-nya di mana? Angka 6-nya itu benar di belakang tadi atau di depan tadi? Kalau perkalian ayo. Di belakang, di tempat satuan. 12 dikali 6. 2 dikali 6 sama dengan berapa? 12. Yang ditulis angka yang mana? Yang 1 atau yang 2? Yang ditulis angka 2. Angka satunya kita simpan di puluhan. Di kotak nih. Kemudian ada angka 1 dikali dengan angka 6 sama dengan 6. Karena kita sudah menyimpan 1, jadi 6 ditambah 1 sama dengan 7. Berarti benar kan? 6 dikali 12 sama dengan 72. Sudah paham belum? Kok mukanya masih ragu-ragu? Coba kita hitung lagi, sekali lagi. Enggak sekali, Ding, 2 kali lagi ya. Biar teman-teman tambah paham, lebih paham lagi. 84 dibagi 6. Hal yang pertama yang kita perlu lakukan gimana untuk menghitung pembagian? Digambar lambang porogapit, garis miring ke bawah, garis tidur ke atas. Nah, 84 tempatnya di mana? Di dalam apa di luar? Di dalam. 84 dibagi 6. Yang dihitung 8 dibagi 6 dulu atau 4 dibagi 6 dulu? Ayo yang mana? Yang depan dulu, puluhan. 8 dibagi 6. Berapa 8 dibagi 6? 6 kali berapa yang hasilnya sama dengan 8 atau mendekati 8? 6 kali 1, karena 6 kali 1 6. Sedangkan 6 kali 2 adalah 6 kali 2 berapa? 12. Melebihi angka 8. Jadi tidak bisa kita gunakan. Angka 1 ini kita tarik ke atas. Nah, angka 1 kita tarik ke sini. Ups. Nah, angka 1 kita tarik ke sini. Kemudian kita hitung. 1 dikali 6 sama dengan 6. 6-nya ditempatkan di bawah angka 8 ya, karena di awal yang kita bagi adalah angka 8, bukan angka 4. Setelah itu kita lakukan pengurangan. Yang dikurangkan pada puluhannya dulu, karena yang kita bagi adalah 8-nya. Jadi 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Karena sekarang 2 dibagi 6 bisa enggak? Enggak bisa kan? Karena bilangan pembaginya lebih besar. Jadinya angka 4 ini turun satuannya, tuk tuk tuk, menjadi 24. 24 dibagi 6 bisa enggak? 6 kali berapa yang hasilnya menjadi 24? Ya teman-teman, perkaliannya masih ingat enggak? 6 kali berapa yang hasilnya 24? 6 dikali 4. Angka 4 ini naik ke sini. 4 dikali 6 sama dengan 24. 24 kita tuliskan lagi di sini. Nah, kita kurangkan lagi sampai hasil akhirnya adalah 0. 24 dikurangi 24 sama dengan 0. Karena hasilnya sudah 0, pembagian porogapit selesai. Jadi hasil 84 dibagi 6 sama dengan
14. Kita cek lagi. Benar nggak 84 dibagi 6 menggunakan perkalian? Jadi, di mana nih? Di sini kelihatan nggak? Kelihatan nggak Ustaz nulis di sini? Jadi 14 dikali 6, apakah nanti hasilnya menjadi 84? Kita hitung sama-sama. 4 dikali 6 sama dengan 24. Yang ditulis 2-nya atau 4-nya? Yang ditulis 4-nya. Nih. Yang ditulis 4-nya. Angka 2 kita simpan di atas. Nih, angka 2 kita simpan. Lalu puluhannya kita kalikan 6. 1 dikali 6 sama dengan 6. 6 karena kita menyimpan 2. 6 ditambah 2 sama dengan 6 tambah 2, 8. Hasilnya sama enggak? Ini sama ini. Sama kan? Berarti 84 dibagi 6 hasilnya benar 14. Paham enggak? Benar paham? Benar enggak? Kita tes. Kita kerjakan satu lagi. Nih angkanya sedikit lebih sulit. Karena angkanya ratusan. Kita hitung sama-sama. Enggak apa-apa, lagi belajar. 363 dibagi 3. Jangan bilang sulit dulu karena angkanya banyak. Kita hitung dulu, kita kerjakan dulu, baru kita nilai angkanya benar sulit apa enggak. Kalau sulit, kita latihan lagi sampai kesulitan itu berubah jadi kemudahan. 363 dibagi 3. Kita tulis dulu, kita gambar porogabitnya. Garis miring ke bawah, garis lurus tidur. 363 di mana? Di sini, di atas, di dalam atau di luar? Di dalam. 363, angka 3-nya di luar. Nah, 3 dibagi 3 bisa enggak? Angka yang depan dulu ya, ratusan yang dihitung. 3 bagi 3 bisa. 3 kali berapa yang hasilnya 3? 3 kali 1. Angka 1 kita naikkan di atas, kita simpan di atas, kita tuliskan. Nanti kita kalikan lagi. 1 dikali 3 sama dengan 3. Disimpannya di mana? Di depan, di tengah, atau di belakang? Di depan. Angka 3-nya kita taruh depan. Terus kita kurangi. Yang dikurangi ini dulu. 3 dikurangi 3, 0. Boleh ditulis 0-nya. Ini Ustaz hapus dulu ya. Nah, karena 0 tidak bisa dibagi 3, angka belakangnya kita turunkan. Angka 6. Jangan langsung menurunkan dua-duanya. Yang diturunkan 1-1. Angka 6 kita turunkan. Kemudian kita hitung. Kita hitung lagi 6 dibagi 3 bisa tidak? Atau 3 kali berapa yang hasilnya 6? Berapa? 3 kali berapa hasilnya 6? 3 kali 2. Angka 2-nya naik lagi ke sini. 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kita kurangi lagi, hasilnya 0. Benar. 0 ini sudah selesai belum? Kalau sudah hasil 0. Sudah selesai memang. Tapi angka 3-nya belum kita bagi. Ada angka yang ketinggalan di sini. Kalau pembagian, semua angkanya ini harus dibagi. Jangan ada angka 3 yang ketinggalan di sini. Jadi kita turunkan lagi angka 3-nya. Nah, kita turunkan di sini. Sekarang kita hitung lagi. 3 dibagi 3 bisa enggak? Atau 3 kali berapa yang hasilnya sama dengan 3? 3 kali 1. Angka 1 kita masukkan di sini di atas. Angka 1. 1 dikali 3 sama dengan 3. Ini 0. Karena 0, Ustaz hapus ya. Biar gampang hitungnya. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Hasilnya sudah 0. Kita lihat bilangan di atasnya. Ada angka lagi enggak yang perlu diturunkan?
Tidak ada. Karena tidak ada dan hasil akhirnya sudah 0, hasil pengurangannya sudah 0, maka pembagian porogapit sudah selesai. Tinggal kita lihat hasilnya di sini berapa? 121. Jadi 363 dibagi 3 hasilnya 121. Gitu ya teman-teman, sudah paham? Mau dicek lagi bener enggak 363 dibagi 3 sama dengan 121? Cara ngitungnya, ini Ustaras hapus nggak apa-apa ya. Nih, karena sudah dikerjakan, Ustaras hapus nomor 3. Nah, kita cek kebenarannya, apakah benar 363 dibagi dengan 3 hasilnya 121. Caranya adalah dengan melakukan perkalian antara 121 dikalikan 3. Nanti hasilnya apakah 363 atau tidak. Yuk kita hitung yuk. 121 dikali 3. Angka 3 dalam perkalian susun ini ditulis di mana? Di depan, di tengah, atau di belakang kalau perkalian susun? Ditaruh di belakang kalau perkalian ya. Khusus pembagian saja yang nanti bisa ditaruh di depan. Kita hitung perkalian. 1 dikali 3 hasilnya 3. Sekarang puluhannya 2 dikalikan dengan 3 sama dengan 6. Sekarang peratusannya 1 dikali 3 menjadi 3. Hasilnya 363. Sama tidak? Berarti dengan kata lain 363 dibagi dengan 3 hasilnya adalah benar 121. Karena 121 dikalikan dengan 3 sama dengan 363. Seperti itu ya teman-teman, sudah paham? Alhamdulillah kalau teman-teman sudah paham. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal tugas ya. Soalnya nanti akan tampak pada layar kaca teman-teman. Nanti soalnya silahkan teman-teman catat lagi. Kemudian lakukan perhitungan secara porogapit. Secara seperti ini. Nih, nanti soalnya ditulis toh, nanti dikasih cara mengerjakannya menggunakan porogapit seperti apa hingga ketemu hasilnya. Jadi jangan tidak pakai porogapit, nanti Ustaras nggak tahu teman-teman ngerjakannya apakah benar pakai porogapit atau pakai kalkulator. Ya, nanti silahkan dikerjakan dan dikumpulkan di web sekolah. Gitu ya, paham teman-teman? Nah, ini berikut ini adalah soalnya. Baik teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Teman-teman, jangan lupa kerjakan soalnya ya. Nah, Ustaras akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.